Maria Baba Bosini Beposa Mandiri Won di Bodiara di Rusasa Wana Malai Diana Ura Suri Riananda Pisiara Mama satu gitu. Memanggil kita
berdoa mulai 1, 2, dan 3. Terpujilah Engkau Allah Yesus Kristus, Engkau Allah segala sumber pengharapan dalam hidup ini, kehidupan di setiap langkah gerak kami. Di hari ini, ketika pimpinan kami Bapak Bupati dan Wakil Bupati serta staf kerjanya, kunjungan kerja, kami hadir karena kehadiranmu selalu membimbing dan menyertai kami. Kami sebagai kaum di ufuk timur datang tidak berdaya, namun karena kasih dan penyertaanmu sehingga Engkau bisa menghadirkan Bapak Bupati dan Wakil Bupati serta stafnya dan aparatur yang hadir di saat ini. Kami mohon ya Tuhan, bimbinglah kami ini ya Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu dan penyertaan-Mu, sehingga semua ini berjalan bukan karena kami tetapi kehendak-Mu Allah Bapa dan Roh Kudus. Maka dari awal, pertengahan hingga berakhirnya pertemuan kami di Kuri Wamesa di Kampung Beresi hari ini, kiranya jadilah dengan Allah Yesus dan Roh Kudus. Terpuji kekal nama-Mu ya Tuhan. Marilah kita dengarkan laporan penyelenggaraan pemerintahan Distrik Kuri Wamesa. Kepada Bapak Kepala Distrik, disilakan. Siang untuk Pak Bupati, Pak Dandim 1811 Ramada Kabupaten Pundama, Pak Kapolres, Pak Asisten 12 yang saya hormati, staf ahli Bupati beserta rombongan Kunker Kabupaten Pundama yang saya hormati. Terima kasih banyak sudah hadir bersama-sama dengan kami di pemerintah dan masyarakat di Distrik Kuri Wamesa. Tidak panjang lebar yang saya bicara, yang pasti saya selaku Kepala Distrik Kuri Wamesa mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan pemerintah, kepolisian, TNI yang sangat baik. Kekurangan dan kelebihan kita hanyalah manusia biasa. Kami percaya bahwa hari esok akan lebih baik dalam tingkatan pelayanan kepada masyarakat menurut ukuran berkat yang Tuhan Yesus taruh di atas pundak kita masing-masing. Selebihnya biarlah Tuhan menjadi urusannya Tuhan. Terima kasih, salam hormat. Saya kembalikan waktu. Distrik Kuri Wamesa atas laporannya singkat, padat, dan jelas untuk kita semua saat ini. Bapak dan Ibu, selanjutnya kita mendengarkan laporan pelaksanaan kegiatan organisasi perangkat daerah pada wilayah Distrik Kuri Wamesa. Shalom. Selamat siang yang kami hormati Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati, Forkopimda, dalam hal ini didampingi oleh Dandim 1811 dan Kapolres Teluk Utama, Bapak Ibu Kepala Kampung, para tokoh masyarakat, kita semua yang hadir di siang hari ini. Ya, izinkan saya untuk menyampaikan prioritas pembangunan di Distrik Kuri Wamesa secara khusus di Kampung Guster dan sekitarnya. Mohonlah dalam program yang diputuskan dalam rencana pembangunan pemerintah daerah tahun 2023 itu berdasarkan hasil musrebang yang
mungkin sudah dari pembangunan tahun 2023 adalah pertama itu terkait dengan pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan sumber daya manusia itu terkait pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. Jadi gedung sekolah, rumah guru, juga peningkatan kualitas guru itu masih menjadi prioritas pemerintah daerah. Yang berikutnya terkait dengan peningkatan kualitas kesehatan. Nah, ini pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, ada program yang ditugaskan oleh pemerintah pusat kepada daerah, yaitu bagaimana pemerintah daerah mempercepat penanganan stunting. Ya, mungkin kita lebih kenal dengan kita punya anak-anak yang mungkin makan tapi tidak cukup, kemudian makan tapi gizinya kurang. Nah, itu masih menjadi prioritas pemerintah daerah, dan ini wajib untuk daerah melakukan penanganan ini. Oleh sebab itu, dalam rangka peningkatan kualitas kesehatan, maka ada program jaminan sosial, kapasitas jaminan sosial yang ada beberapa melalui pemerintah daerah, Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati, ada beberapa program di OPD yang terkait dengan bantuan langsung tunai, ada juga dengan bantuan sembako, juga ada terkait dengan pembangunan fasilitas kesehatan. Nah, ini juga masih menjadi prioritas daerah di tahun 2000. Bukan di sini saja, tapi di kita kampung sini dan juga di sini. Kemudian selanjutnya ada tanggul sungai, itu di Kali Dusmer. Kemudian ada pembangunan jembatan, tapi jembatan ini di Kampung Ambumi. Jadi kalau ada Bapak dan Mama kepala kampung dari Ambumi, ada pembangunan jembatan Kali Ambumi. Kemudian ada MCK, nanti ada MCK 6 unit. Lalu terkait dengan infrastruktur, ada pembangunan rumah sehat IP 45. Jadi dulu IP 36 melalui prioritasnya Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati itu dinaikkan menjadi tipe 45 dengan konstruksi permanen pakai tegel dinding batu. Jadi ini karena sebagai salah satu indikator dalam pengukuran masyarakat yang tidak mampu, supaya kalau BPS ukur kita punya kemiskinan dan tidak bilang kita miskin terus, maka ini juga dibangun. Setiap tahun itu ada 100 unit, tapi karena kita kampung ini ada 75, nanti tambah lagi dengan ada kampung Pemekaran ada 51, maka 100 itu akan dibagi lagi. Jadi nanti kepala kampung memberi data yang lengkap, memang masyarakat yang membutuhkan, yang memang layak untuk menerima program pembangunan rumah, sehingga itu sasarannya tepat. Di sini lokasinya masih di Wamesa, jadi belum jelas apakah di kampung Dusmer atau kampung yang lain, hanya masih umum di distrik Wamesa. Ini juga di distrik Wamesa, dan Dr. Johnson 15 PK.
Dan mungkin beberapa program prioritas yang pemerintah daerah laksanakan di distrik Kedua Mesa di tahun 2023 dengan total pagu anggaran untuk sementara 5 miliar 200 sekian juta. Jadi ini menjadi informasi kepada Bapak dan Ibu. Izin Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati, saya mewakili Kepala Dinas Sosial karena kondisi keadaan kurang memungkinkan, sakit. Jadi di sini saya akan melaporkan program pemerintah daerah melalui Dinas Sosial tahun anggaran 2022, di mana yang pertama pemerintah daerah telah menyalurkan bantuan langsung tunai kemiskinan ekstrim sebesar 2.222, di mana untuk kampung Mandarisi dan untuk kampung distrik Kedua Mesa 179 kakak penerima, dan untuk distrik Siwosawo dan Mandarisi 66 kakak penerima. Siwosawo Mandarisi 66 kakak, kampung Mandarisi 33, kampung Siwosawo 32. Dan pada hari ini Bapak, kami akan menyerahkan bantuan langsung Bapok melalui Bapok sebesar 30 untuk Mandarisi dan Siwosawo, serta kami menyerahkan operasional sekolah minggu. Kami juga menyiapkan insentif hamba Tuhan, cuma kami sudah koordinasi Bapak Guru Hadir tidak ada di tempat. Mungkin itu saja laporan dari kami Dinas Sosial. Waktu saya kembalikan. Ini yang kami hormati Maju ke depan ya. Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Dandim, Bapak Wakapolres, Ketua PKK dan Ketua GW, dan seluruh pimpinan OPD dan pimpinan Bank Papua dan para kepala kampung dan kepala distrik dan seluruh masyarakat Kedua Mesa yang kami kasih. Kami dari Dinas Perindako dalam tahun 2020 ini pemerintah kabupaten lewat Dinas Perindako telah menganggarkan dana bantuan modal usaha bagi ibu dan bapak UAP yang ada di distrik Mesa. Kami dari Dinas Perindako lewat pemerintah Kabupaten Tokondama menganggarkan bantuan modal usaha bagi orang asli Papua, yaitu penyerta modal di distrik Kedua Mesa sebanyak 29 kakak atau kepala keluarga yang akan mendapatkan bantuan modal usaha untuk bidang usaha di rata-rata di semua kampung di distrik Kedua Mesa, rata-rata 5 orang yang terdapat. Begitu dari kami untuk tahun anggaran 2022 yaitu bantuan modal usaha. Terima kasih. Polres, sebelum saya menyampaikan program dari Dinas Pertanian, nama saya Cornelis Paduai, berasal dari Windesi. Ya, mulai saat ini dipercayakan oleh Bapak Bupati dan Wakil sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Pangan. Untuk program yang ada di distrik ya, di distrik Kedua Mesa, ada bantuan pengembangan kelapa dalam yang sudah dilaksanakan beberapa lalu di Kampung Yerenusi, kalau tidak salah Indonesia dan Lampung ya. Kabinnya sudah turun dengan staf dan mereka sudah melakukan kegiatan. Kemudian untuk program unggulan dari pemerintah daerah untuk tahun 2022 yaitu pengembangan jagung dan pemanfaatan pekarangan dengan prioritas penanaman jagung. Ya, untuk di distrik Kedua Mesa kita cuma mendapatkan 18 KK karena memang yang kita anggarkan di tahun ini untuk 800 KK
itu di daerah-daerah yang masih ada potensi pertanian. Nah, untuk itu di Kuria Mesa cuma 18 kakak saja untuk penambangan jagung dan sayuran. Tahap pertama sudah dibagikan dan tahap kedua mungkin sebentar kami akan serahkan melalui Bapak Bupati. Khusus di kampung direduksi, kampung ini Madarisi dengan Siwosawo ya. Nah ini di kampung ini cuma dapat 5 kepala keluarga. Ya nanti tahun depan kita akan usahakan untuk bisa kampung daerah ini juga untuk mendapatkan kegiatan tersebut. Ya jadi persoalan ya pasti harus ada lahannya karena ini tanaman pangan. Untuk itu nanti dalam pertemuan ini ada yang mau disampaikan untuk program untuk tahun depan, baik untuk ibu atau masyarakat yang bertani dapat disampaikan menjadi catatan kami untuk kami tidak lanjut pada tahun depan. Demikian yang saya sampaikan. Selanjutnya maaf pertanyaan sampaikan. Terima kasih, shalom, selamat siang. Dari ABC Sultan Tapura. Bupati Bawakil, Bapak dan Pak Kapolres dan semua saya Ujang Waprak, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Sedikit informasi untuk Bapak Ibu sekalian tentang penerimaan CPNS. Tahun ini direncanakan seharusnya penerimaan tahun ini, tetapi karena beberapa pertimbangan dari pusat, dari Kementerian PAN dan Badan Kepegawaian Negara, penerimaan tenaga CPNS diundurkan menjadi tahun depan. Mungkin Bapak Ibu yang lalu beberapa tenaga honorer dari sini sudah hadir di BKD untuk mendaftar yang masuk dalam formasi honorer. Kemudian ada juga dilakukan tes simulasi untuk waktu penerimaan, dilakukan tes secara keseluruhan. Jadi informasi untuk Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, kakak yang ada di sini yang sudah sesuai dengan aturan kepegawaian boleh mendaftar jika dibuka pengumuman untuk tahun depan, tahun 2023. Demikian penyampaian dari urusan kepegawaian. Lain-lain tidak ada, waktu saya kembalikan. Bupati, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, para asisten dan pimpinan OPD yang hadir serta masyarakat distrik Kuria Mesa yang saya banggakan. Kami dari PKK Kabupaten akan memberikan bantuan pembinaan buat PKK Kampung. Jadi ada 6 PKK Kampung, nanti kami akan berikan uang pembinaan sebesar 2 juta. Mungkin itu saja. Masyarakat di distrik Kuria Mesa. Dan masih ada satu lagi, Bapak Ibu semua mau dengar? Mau. Masih ada satu lagi. Kalau mau boleh berikan tepuk tangan yang paling. Yang berikutnya bantuan dari Bapak Bupati, Gereja GPDI dan Gereja GKI Jemaat Betel Muandarisi. Siwosawo ya. Koreksi lah. Baik, jadi GKI Betel Siwosawo atau Dusner sebanyak 10 sak beras 10 kg sebanyak 10 sak. Mari kita berikan berupa penanaman jagung untuk 5 kakak di Kampung Muandarisi. Kemudian dari Perintahkop, melalui Perintahkop ada bantuan pemerintah daerah berupa bantuan modal usaha untuk orang asli Papua sebanyak 29 keluarga. Tepuk tangan mana? Luar biasa. Tetapi untuk penerimaan ini masuknya melalui rekening dari Bapak Ibu yang namanya ada, nanti bisa dikoordinasikan karena kamu boleh koordinasi dengan OPD terkait untuk mengecek nama-nama penerima dan itu bisa dicek di
bangsa Papua, kerjasama pemerintah daerah dengan mitra kita yang Tuhan Papua. Sebelumnya kami menyampaikan permohonan maaf untuk Pak Bupati, Pak Wakil, dan teman-teman semua dalam kunjungan kerja Pak Bupati. Kami beberapa OPD termasuk saya terlambat karena terkait dengan BBM. Kami numpang dari Pak Lingkungan Hidup punya perahu di Kabupaten. Yang kami hormati Bapak Bupati Teluk Undama, Bapak Wakil Bupati, Bapak Dandim Peradaban Teluk Undama, Pak Kapolres dan Wakil Pak Wakil, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Teluk Undama, Ketua GW dan seluruh staf, Bapak Ibu pimpinan OPD yang terkait dalam kunjungan kerja Pak Bupati, Kepala Bank Papua, Kepala Distrik Kuriwamesa, Bapak Ibu Kepala Kampung, pejabat Kepala Kampung, Ketua Bamuskam, Pekada, Ketua Gambar, Ketua dan seluruh warga masyarakat yang ada di Kuriwamesa. Shalom. Ya, saya diberi waktu oleh panitia kunjungan kerja untuk menyampaikan terkait DPNK terkait dengan dana desa dan juga ada terkait dengan kampung pemekaran. Distrik Kuriwamesa ada terdiri dari 6 kampung memiliki anggaran dana yang masuk di kampung-kampung di 6 kampung ada total 9.123 juta, terdiri dari 3 sumber alokasi dana desa APBN, ADD dan Otsus. Kami bersyukur dana Otsus itu program Gubernur Papua Barat, program Prospek 2021-2022 di 13 kabupaten 1 kota itu sudah tidak menganggarkan untuk kampung-kampung. Tapi kita bersyukur oleh pemerintah daerah, Bapak Bupati dan Pak Wakil masih peduli untuk 75 kampung sehingga memberikan dana Otsus 225 juta. Dan itu telah kita proses di kampung-kampung tahap 1, tahap 2 sudah parkir di rekening apabila SPJ tahap 1 dari kampung-kampung sudah masuk bisa terproses lagi. Kemudian terkait dengan ada 1 kampung di Kuriwamesa yang dari 75 kampung, 62 kampung yang telah melakukan pemilihan kepala kampung 2019, ada 13 yang belum karena berakhirnya di 2022. 1 kampung di distrik Kuriwamesa adalah Dusner. Kami berapresiasi untuk Bapak Distrik, Ketua Bamuskam, Panitia. Saya tadi beberapa laporan pelaksanaan sudah berjalan kemarin di Narimori. Kita berapresiasi dan terima kasih. Kemudian Bapak Bupati kami laporkan tempat yang kita ada ini balai kampung yang digunakan oleh dana desa. Namun beberapa tahun lalu sebelum Bapak Bupati yang lama itu ada bermasalah penyelesaian ganti rugi, sehingga kami berharap nanti di Balai Pertanahan desa bisa mengalokasikan karena ini tidak anggaran APBD tapi dana desa yang mereka pakai sehingga bisa diselesaikan dan bisa digunakan. Terkait dengan pemekaran kampung, ya kita di Undama ada 75 kampung, kemarin ada diusulkan 51 kampung pemekaran. Kalau di distrik Kuriwamesa ada 3 kampung yang dimekarkan dari kampung hidup di Renusi, mekarkan Siri-Siri di kampung dengan pejabat Irmia Samberi. Aku berdiri supaya ya. Kemudian dari si pemekaran kampung Sikena, Pithen Barangsano. Yang ketiga sekian pemekaran Sime, Oktovina, Ibu Oktovina Sonisa. Ya, terkait dengan pengangkatan pejabat kepala kampung, memang dari awalnya banyak ada pro kontra. Kami mau sampaikan bahwa pengangkatan pejabat kepala kampung pemekaran itu seorang pegawai negeri dan hak penuh adalah di Bapak Bupati, bukan kepala distrik, kepala pemberdayaan. Apabila ada persoalan menyangkut ketidakpuasan dari warga masyarakat, kita harus menerima keputusan Pak Bupati. Kepala kampung itu akan melaksanakan 3 bulan menjadi evaluasi tim kabupaten. Apabila tidak melaksanakan tugas dan ada laporan masyarakat, kami akan laporkan distrik lapor kepada Pak Bupati dan kami juga memberikan rekomendasi untuk yang bersangkutan diganti. Memang ada banyak laporan yang masuk ketidakpuasan. Nah, saya kira ini baru mulai kampung pemekaran jadi 1-3 tahun. Bapak dan mendukung kebijakan apa yang diambil oleh Pak Bupati karena itu aturan dari pemerintah pusat sampai di daerah. Kemudian ada penyaluran dana desa, kami memberi informasi Bapak Bupati, mohon perhatian Bapak Distrik dan ada 4 kampung sampai hari ini tahap 3 terkait dengan konvergensi stunting. Itu laporan belum masuk, itu laporan 2021, itu menyangkut kader, ibu hamil dan balita. Nah, nanti
ada petugas kesehatan koordinasikan pelaporan ini minta di pusat supaya dana desa tahap 3 bisa cair. 2 kampung sudah, terima kasih Yeremusi sama Siwe yang sudah. Kampung-kampung batas waktu hari ini tanggal 15. Nanti kami berkoordinasi mudah-mudahan kebijakan pemerintah pusat supaya tahap 3 bisa tersalur. Kalau tidak nanti dikembalikan. Nanti kami juga akan berusaha untuk mungkin berkoordinasi pihak terkait. Tadi bicara stunting yang saya harap nanti menjadi perhatian kita di kampung juga. Izin Pak ada dana desa yang ada disiapkan oleh pembayaran kader-kader oleh dana desa. Nanti kita berkoordinasi dengan pemberdayaan perempuan sehingga ke depan mungkin tidak terhambat terkait dengan data stunting sehingga menghambat beberapa kampung yang ada. Ketika demikian ada hal-hal lain yang mungkin bisa kita diskusikan. Nanti kita semua mendengar arahan Bapak Bupati untuk kita memberikan respon dan kami siap untuk memberikan jawaban. Atas perhatian Bapak Ibu, izin Bapak Bupati dan Wakil kami menyampaikan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. 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 Izin Bapak Bupati, Bapak Bupati dan seluruh rombongan, saya singkat saja. Nama Bapak orang semua di distrik Puriwamesa, khususnya di kampung Kusner dan dari sini, Dinas Lingkungan Hidup belum melakukan kegiatan. Tetapi khusus untuk tanggung jawab kami dari Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati pemerintah Kabupaten Teluk Bondama memberikan kepercayaan kepada kami untuk mengurus tanah. Nah, kebetulan tadi ada penyampaian dari Bapak Kepala Pemberdayaan terkait dengan gedung ini, kantor kampung ini. Kami sudah mendapat petunjuk dari Bapak Bupati kurang lebih 2 bulan yang lalu. Bapak Bupati sudah memberikan petunjuk dan kami sudah berkoordinasi dengan Bapak Meki Karwapi dan sudah dianggarkan untuk dibayarkan lokasi ini. Beliau sudah ketemu saya 2 kali di kantor Dinas Lingkungan Hidup di ICI, tapi yang bersangkutan sampai hari ini belum datang ke kantor untuk menandatangani dokumen untuk pembayaran. Uangnya untuk pembayaran kantor ini sudah disiapkan oleh pemerintah daerah. Jadi yang menjadi persoalan, mudah-mudahan Bapak Ibu yang ada hubungan keluarga dengan Bapak Meki, saya tadi baru WA beliau lagi minta cek beliau punya posisi di mana supaya nanti. Sebenarnya Bapak Bupati punya kerinduan hari ini Bapak Bupati menyerahkan uang itu di depan masyarakat. Supaya masyarakat tahu. Tetapi sudah 3 hari ini saya berkomunikasi dengan beliau tapi belum sempat datang ke kantor untuk menandatangani. Persoalan pembiayaan sudah disiapkan. Hal-hal yang lain nanti kemudian kalau ada masyarakat yang mau bertanya atau memberikan masukan terkait dengan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah lewat Dinas Lingkungan Hidup, nanti kalau bisa saya jawab nanti saya jawab. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih, waktu kami kembalikan. Shalom. Atas waktu yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, nama saya Rusman Kigebe. Saya dari Dinas Komunikasi dan Informasi. Mungkin saya tidak banyak bicara, tapi saya mau tanya Bapak bagaimana? Jaringan internet di sini bagaimana? Bapak baik atau? Iya. Sekarang errornya di mana? Jadi sinyalnya kurang kencang ya? Jadi bola-bola. Ini mungkin pengaruh Piala Dunia ya. Iya, jadi di samping maksud kami mengunjungi beliau, kami juga akan mengamati kondisi internet di setiap kampung yang kami lewati. Ini adalah masukan bagi kami. Tetapi saya lihat di sini Bapak agak bagus karena ini kan mendapatkan pasang signal dari kota, dari Wasio. Iya, mungkin di sini juga kalau mau dipikir kalau kita bisa bangun BTS baru dari Bakti bisa juga. Cuma kan kemarin kalau kita bangun BTS itu kan memang kalau dari Bakti itu memang betul-betul blank spot yang memang tidak ada jaringan sedikit itu. Kalau saya lihat di sini kan ada 1-2 garis. Hari ini ada 1-2 garis yang bisa kita lihat jaringan 4G. Makanya itu yang kemarin setelah disurvei kita tidak bisa membangun di satu lokasi yang masih ada 1-2
garis untuk maksudnya jaringan. Kalau betul-betul blank spot berarti bakti akan masuk. Kemudian, jadi tidak menutupi kemungkinan bahwa itu akan dibangun karena betul-betul merupakan kerinduan dari masyarakat yang ada, terutama di sekolah-sekolah. Kita bisa bangun visat-visat. Jadi beberapa sekolah kita sudah bangun visat jika memang sangat dibutuhkan dan tidak ada jaringan internet sama sekali. Karena ini untuk membantu anak-anak sekolah, itu penting sekali untuk anak-anak sekolah. Jadi akan dibangun visat. Jadi Bapak Ibu, jaringan internet bisa diperoleh dari berbagai cara. Bisa dari menara BTS, bisa dari visat, dan bisa dari HP satelit. Jadi bermacam cara. Jadi perbedaannya kalau kita pakai BTS, menara BTS itu kita bisa mengambil jaringan langsung dari menara itu. Baru kemudian kita harus membayar pulsa, harus beli pulsa. Tapi kalau visat kita kan cuma pakai passwordnya, kita kan tinggal pakai aja. Jadi kita tidak beli pulsa. Yang beli pulsa yang memiliki jaringan, yang memiliki visat itu. Jadi kalau misalnya Kominfo yang bangun, berarti Kominfo tiap bulan harus bayar visatnya. Jadi yang selama ini kita bayar itu sekitar berapa ya? Sekitar 12 atau 120 juta. Itu per bulan yang kita bayarkan. Jadi kalau 12 atau 15 juta per bulan, kita bisa bayangkan kalau 10 bulan berapa? 100 sekian juta, 120 juta. Jadi itu juga membebani anggaran. Oleh karena itu, kita cuma melihat bahwa di titik-titik yang memang sangat urgen yang kita bangun. Kalau memang di satu lokasi atau daerah seperti di kota-kota itu kan sudah kita bisa dapat jaringan-jaringan internet, makanya visat kita kurangi jaringan kota. Makanya kita akan melihat ke arah jaringan-jaringan. Sebagai contoh, kalau kita ke beberapa tempat yang terpencil ini kita bangun visat, itu membantu masyarakat anak sekolah. Mohon izin Bapak Bupati, Bapak Bupati, Bupati, Dandi, Bapak Wakil, rekan-rekan pimpinan PD, Bapak Ibu, perundangan semua, selamat siang. Ya, mungkin sedikit dari kami dari Dinas Pariwisata, mungkin mengupdate informasi bahwa ini juga sebagai laporan pada tahun 2019 ada pembangunan beberapa fasilitas pariwisata di Terjun Kuai di Dusnet. Nah, kami laporkan Bapak Bupati, Bapak Wakil bahwa itu adalah sumber dana dari Kementerian Desa. Jadi ada beberapa titik, 2 titik di sini dengan di Aisandami, ada beberapa homestay. Nah, kondisi saat ini fasilitas itu sudah tidak terawat dan boleh dikatakan tidak rusak. Nah, pada kesempatan ini kami menyampaikan bahwa karena itu sumber dana APBN, kami tidak akan pernah kembali lagi ke titik yang sama. Dan kami akan bergerak ke beberapa distrik dan sesuai juga dengan kami tidak bisa juga di 13 distrik di sini. Jadi itu kita mengacu ke RIPDA, Rencana Induk Pariwisata Daerah. Ada 3 titik besar yang kami kembangkan. Jadi di sini terus tahun 2019 termasuk di Dusner, 2020 kami di Roswar dan Desi, 2020 tidak 2021, kemudian 2022 nanti tahun ini kami di Puro. Jadi pada kesempatan ini kami minta juga untuk dukungan kolaborasi misalnya dana desa untuk pengembangan pariwisata, mungkin bisa dibudgetkan sekian persen dari dana desa itu untuk kembangkan. Kita tahu bahwa destinasi Terjun Kuai ini berpotensi juga, cuma ada sedikit kendala pada saat kunjungan mulai meningkat, pohon dikembangkan untuk pada kali. Jadi ya itu mungkin kami juga dari Dinas Pariwisata punya keterbatasan untuk memfasilitasi penyelesaian persoalan itu. Jadi mungkin kami mendapatkan informasi juga mungkin karena
saling curiga tentang pendapatan yang ada dari pimpinan, sehingga kemudian kami juga minta dukungan dari Bapak Ibu yang kalau memang salah satu destinasi terjun itu mau dikembangkan di Sudan ini, memang harus bisa sama-sama kita, dan pintu masuk juga di Musrembang. Kalau memang itu mungkin untuk peningkatan kapasitas, jadi orang datang situ tapi bisa ada mungkin Kasberibuska, Ladika, dan Gorengnya. Nah, ini ada bapak juga dari Perindako, ada dari tenaga kerja, itu pelatihan itu juga ada. Selain dari kami pernah itu dari dakman fisik juga kami pernah buat pelatihan di sini tahun lalu, sehingga dengan demikian tidak hanya infrastruktur saja, tetapi peningkatan kapasitas juga perlu untuk bagaimana mendampingi tamu sebagai wisatawan lokal yang datang ke sini ataupun wisatawan. Dengan izin Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, dan terhormat Pak Dandi, Bapak Kasselas, yang pertama yang berhormat Pak Wakapolres, Pak Kepala Papua, Kepala Distrik, Ketua Bidangda, saya hormati, Kepala Kampung, dan warga masyarakat sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Shalom. Selamat siang kita sekalian. Baik, ini kepala BPD ini tidak kasih bantuan. Tentunya tidak enak kalau kepala BPD lebih enak. Pokoknya pasti bilang, kepala BPD tidak ada bantuan, mau bicara apa? Betul. Cuma saya kasih informasi bahwa menurut Badan Geofisika dan Meteorologi Pusat, bahwa Indonesia terakhir ini mengalami musibah bencana di seluruh Indonesia, dan 7 daerah yang diprediksi akan terjadi bencana yang besar, termasuk Papua, Pulau Papua. Jadi kita semua perlu waspada. Kita sendiri tahu bahwa Siwosawo, Kusmer, Kabupaten Daeresi adalah kawasan bencana banjir. Itu sudah tahu, pasti ya, perlu diwaspadai. Untuk itu saya mengajak kepada masyarakat sekalian bahwa kita selalu waspada, jangan kita lengah, kemudian terjadi bencana, terus kita bingung sendiri, mau menyelamatkan diri susah, karena ketika bencana itu panik sih, panik. Begitu kalau ada banjir berarti tempat yang paling tinggi. Kalau gempa bumi cari ruang yang paling rendah, jangan ke atas, karena patahan itu dia akan patah, akan masuk ke dalam. Jadi kalau gempa bumi cari yang rendah, jangan cari yang tinggi. Ya. Salam sejahtera kita semua, wakil menteri dan masyarakat yang di tempat ini. Perlu kami sampaikan dari Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Toraja, di tahun 2022 ini ada kegiatan yaitu pembangunan SD Subiang, tapi kami belum cek apakah sudah selesai atau belum. Dan kemudian di agenda tahun 2023 sesuai dengan arahan dan petunjuk Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati bahwa dari 13 distrik se-Kabupaten Teluk Bintama hanya distrik Kuriwalesa yang tidak punya SMP, sehingga Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati bilang, ini kenapa kok tidak ada SMP-nya? Pemerintah daerah jangan sampai lalai. Sehingga kami sudah diskusi dengan Bapak Distrik ulang kali supaya kita sudah agendakan, pemerintah daerah sudah agendakan supaya di tahun 2023 kita bangun
SMP di distrik Puriwamesa. Hal ini terwujud atau tidak tergantung pada masyarakat, terutama masalah bahan. Kami sudah diskusi dengan kepala distrik kira-kira di mana supaya anak-anak kita yang tamat SD ini jangan semua lari ke Wasior sana, biaya orang tua dari mana. Jadi kalau ada SMP di distrik Puriwamesa, tentu pengawasan orang tua juga lebih dekat. Daripada harus kalau balik kami misalnya uang bensin juga dari mana, mau antar bawa juga ke perahu yang ke Wasior baru antar. Sehingga pada kesempatan ini kami berharap pada masyarakat yang punya lokasi, nanti diskusi seperti yang sudah pernah saya sampaikan kepada Bapak Distrik, supaya siapkan lahan. Pemerintah daerah akan bangun SMP kami, Pak. Itu yang kami sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya sudah ini. Dengar apa yang lain. Yang saya hormati Bapak Bupati bersama Ibu sekaligus Ketua GW, yang hormati Bapak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kapolres juga bilang Bapak Kapolres, Pak Dandim. Ini sekarang Dandim kita ada usulkan kita ke Mabes Kasat ya, untuk diberi nama Dandim Ekodim 1811 Peradaban, karena pelantikan Bapak Dandim yang pertama ini diskusi dengan Bapak Bupati kita sudah tetapkan tanggal 25 Oktober 2022 bertepatan dengan 25 Oktober 1925 ini bangun sekolah di Aitumeri. Jadi kita mulai masih muncul, kita punya daerah ini punya istilah yang bersama-sama dengan kami. Mungkin Pak kita beri waktu untuk Bang Papua untuk menyampaikan apa di bank yang bisa ini kerjasama dengan pemerintah daerah dan masyarakat. Pimpinan OPD semua, Ibu Ketua PKK sekaligus Ibu Mambor, Sekretaris PKK, Ibu Dora ini jangan tinggal betul terus. Terima kasih ya. Pertama kita bersyukur kepada Tuhan. Oh ya, Bapak Kepala Kampung, Kepala Kampung semua, untuk masyarakat, kepada perempuan, tokoh agama, masyarakat semua yang kami hormati dan kami kasih. Pertama kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih bernapas sampai hari ini dan boleh berkumpul sini. Saya selalu melihat sesuatu dari mata rohani. Di Puriwamesa ini ada kampung Mori, ada kampung Yerimusti, ada Bumi, ada Molarisi, ada beberapa yang satu ya. Diskusi dengan Pak Distrik ditetapkan sini. Saya melihatnya soal ditetapkan di Mori atau di Yerimusti itu Tuhan yang punya rencana. Mari kita rohani harus bicara begini. Jadi itu yang pertama kita sebut kepada Tuhan, dan saya dari catat penyampaian semua tapi barang ini mati jadi doa buat kemarin. Kau merasa sana kan? Ya. Yang saya ingat saja nanti saya bicara, kalau kurang nanti kita diskusi. Saya mulai dari bola-bola. Bola-bola itu Bapak Kominfo. Memang tadi saya coba masuk internet di sini agak lambat ya, sangat lambat. Walaupun ada indikator, ada garis-garis tadi itu, ada tulisan 4G juga. Artinya indikatornya ada, tetapi aksesnya tidak ada. Jadi Pak Kadin, kalau bisa, ini kan untuk kepentingan anak sekolah. Karena kemarin untuk asesmen itu anak sekolah cari signal susah toh, Bapak Desa kan? Bapak Ibu Desa. Jadi kalau bisa ditingkatkan. Tadi Pak Kadis sudah jelaskan teknisnya tadi, ada blind spot itu tidak ada sama sekali. Terus ada istilah loss,
antara satu tower dengan tower yang lain, dia punya signal jatuh sampai jatuh di sini, saya jatuh sini, dia tidak sambung. Ya, ini ada indikator bahwa ada signal, ada sampai 4G juga ada, 4G ya, ada. Berarti aksesnya saja yang tidak ada. Tolong kalau bisa itu menjadi perhatian, karena tanpa bangun BTS ada jaringan, bisa tinggal di ini soal sistem saja. Bagaimana Telkomsel Bakti menjadikan sama dengan di Mindesi. Nanti pertanyaan sama kita terima di Mindesi lagi. Supaya Bakti bisa menjadikan akses internet. Saya bicara ini terus karena permasalahan kita hadapi dengan sekolah waktu mereka istilahnya mana Pak Polres Pendidikan itu dalam sini. Assessment dan apa? PK apa itu? Istilahnya apa? Assessment dengan KMPK apa tadi? Untuk orang ini sudah dia nama itu. Kemarin kan susah internet. Sampai terpaksa kita harus kumpul beberapa sekolah, kumpul di satu tempat. Yang di round kita bawa kemana waktu itu ya? Round kumpul di mana? Indai. Ya. Nah itu contoh. Sehingga bersama Bapak Wakil Bupati kami punya misi pertama adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Di masa pemerintahan ini walaupun kecil, tapi kita mau melakukan sesuatu, bukan mau, berusaha melakukan sesuatu yang penting, yang bisa bagi kepentingan daerah dan masyarakat. Dan oleh karena itu internet ini sangat penting. Sekarang kita tidak bisa menghindari, mau tidak mau, suka tidak suka, anak-anak sekolah sudah perlu. Itu untuk Kominfo satu saja itu. Syukur kalau bisa bangun BTS atau bisa. Goro yang dilarang tidak boleh terus sampai bisa. Ya, Goro dari Telkomsel Bakti bilang tidak bisa karena tidak ada penduduk. Saya sampaikan ke manajernya, Bapak pilih mana? Pilih servis atau pilih stabilitas negara ya? Karena rencana itu kan lintas Nabire, Kaimana dan segala macam. Hanya mereka setuju pasang, walaupun tidak ada penduduk situ, cuma pos ya, pos dari TNI, Polri dan ya, gabungan di situ. Ya. Saya sudah minta oleh Bapak Pemerintah Masyarakat dan saya minta kalau bisa bentuk satu kampung baru di situ, di Goro. Karena lintasan kereta api nanti dari Sorong ke arah nanti lewat situ. Kereta api tidak jalan jauh dari jalurnya, dia akan jalan ke pinggir jalan. Itu dalam perencanaan transportasi secara nasional. Tapi Bapak Presiden Jokowi sudah turun jadi terutama jadi gantian. Tapi itu akan menjadi lintasan kereta api lewat situ. Perencanaan sudah ada. Sebenarnya sudah mulai dekat, kerja kan Sorong tapi tidak tahu kenapa menteri ini. Itu Kominfo. Yang kedua, karena ini berlanjutan dengan rencana SMP yang Dinas Pendidikan sampaikan tadi. Bapak Dorang selalu yang jadi hitungan saya bersama Pak Wakil Bupati adalah yang tingkat ekonomi masyarakat belum cukup, sehingga kalau sekolah jauh, orang tua pikir dong makan apa, uang mana yang kasih sama orang tua, kasih sama anak orang, ya BPN dan lain-lain. Itulah sebabnya dipetunjuk kepada kepala dinas, tolong lihat daerah-daerah yang masih kosong itu bisa kita bangun 1-3 ruang dulu kah, yang penting ada sekolah buat anak-anak supaya orang tua tidak perlu. Tahun ini kami sudah kerjasama dengan UNIPA untuk buka fakultas ekonomi, kerjasama. Kenapa? Karena itu kalau anak sekolah di Manokwari, orang tua pikir lagi mereka tinggal di mana, makan bagaimana, dan lain. Mau tidak mau, suka tidak suka, perlahan kita mulai tambah satu-satu. Berdoa supaya bisa berdiri fakultas ekonomi di bukan berdiri ya, kerjasama ya dengan UNIPA. Sesungguhnya yang saya minta fakultas teknik sipil, karena saya bicara dengan dekan fakultas teknik pada saat wisuda mahasiswa saat itu, pelepasan wisudawan, mereka minta Bupati Teluk Wanama yang bicara.
Ya, jadi saya hadir untuk menyampaikan semacam motivasi untuk para mahasiswa. Saat itu Bapak Dekan bilang kami tahun depan membuka fakultas teknik. Di sini kalau bisa diutama, tapi yang datang duluan nyatakan di sini adalah fakultas ekonomi. Tidak apa-apa, mana saja yang penting ada anak-anak kita tidak pergi sekolah di kuliah di Manokwari. Tahun depan kita sudah mulai lakukan bersama dengan Unipa untuk ada perkuliahan. Saya bersama Pak Wakil Bupati berharap ini menjadi cikal bakal berdirinya perguruan tinggi, namanya entahlah sekolah tinggi, akademi atau apa, tapi dia nama itu engineering. Dia mau akademika, dia mau sekolah tinggi kah, dia mau universitas kah, tapi harus pakai nama engineering. Itu, tapi itu nanti bupati yang berikut. Ada Perwai kah, ada Sabeni kah orang? Nanti kami dua buka jalan saja. Kalau buka jalan, bupati berikut yang nanti lanjutkan. Sebab orang tua bilang kalau jalan di hutan mesti potong ya kesan atau supaya balik itu jalan itu lagi. Nah, mungkin tolong cek Bapak Kepala Bapeda, saya minta studi titik tumbuh kawasan baru dari Nenmori ke Radusnya. Kota itu kita pindahkannya pelan-pelan ke sebelah timur lagi. Jangan tumbuh di sebelah mana. Jangan tumbuh di sebelah barat. Kasih pindah ke sebelah timur. Karena itu pikiran awal waktu kita rencanakan daerah di kabupaten. Leo rumah ini masih hidup, kami bicara di pelabuhan Kulipasai, masih pelabuhan kayu. Dan ini sebenarnya sudah kita mau lakukan di tahun 2000, zamannya Bapak Makatita, dan tahun berapa ya? Itu kita sudah rencanakan beberapa nama kami kumpul di Hotel Fujita. Kita ajukan permohonan dana untuk pengembangan dari Nenmori ke sini, karena Adusnya. Tapi waktu itu kalau Pak Sekda dana kurang, Pak Sekda bilang tunda dulu. Nah kebetulan hari ini saat ini saya bawa Bupati yang Pak Ketui, kedua Bupati dan Wakil Bupati, saya munculkan lagi karena wasior. Bapak belum tahu toh, hujan sedikit itu cari tempat, hujan sedikit itu seter sungai. Dan tadi Bapak Kepala BPBD bilang di sebelah itu tipe sungainya semua begitu. Kalau foto dari satelit Pak Cek ya, semua begini. Jadi begitu hujan, longsor dari sini, longsor dari sini, longsor dari sini, ya. Bentuk apa? Cek dam alami, bendungan alami. 1, 2, 3, jadi kalau satu lepas, efeknya kecil. Kalau 10 kali 10 semua lepas, itu ya kita mencari tempat. Nah di sebelah sini lebih bergelombang. Jadi dari sisi topografi sini lebih aman. Itulah sebabnya waktu kabupaten jadi kita 2005-2006 kami sudah usulkan untuk dibuka titik tumbuh kawasan baru di sini, tapi belum jalan. Baru disediakan dana perencanaan ya. Tahun depan disediakan dana perencanaan untuk studi kelayakan dari Nenmori ke sini. Terus setuju tidak? Tahun depan jadi kita baru studi, baru penelitian. Saya minta ke Bapeda tidak boleh tebang hutan habis. Kita bikin seperti Kuala Kencana. Jadi tempat mana yang kita buka hutan tetap, nanti jalan lagi tempat mana kita buka. Seperti begitu. Tidak boleh tebang hutan habis. Kenapa? Dalam ini ahli geologi mereka sampaikan sepanjang Ransiki sampai ke Nenmori itu ada jalur gempa namanya sesar Wondama. Sesar, istilah geologi. Sesar Wondama. Yang ya kita berdoa tidak boleh aktif. Kalau aktif, tapi kalau kejadian ya mudah-mudahan di sini tidak ini. Kalau kejadian di sini kita di sana yang bahaya. Karena kalau tsunami pantai yang melandai itu yang lebih bahaya. Itu yang bikin gelombang tinggi. Tapi kalau laut dalam langsung di darat tidak terlalu. Efeknya tidak terlalu. Ya, contoh Manokwari kemarin banjir, tsunami itu lihat pasir putih tidak ada efek karena laut dalam, dekat sekali dengan pasir di laut. Ya. Jadi sepanjang barat ini masih aman. Berdoa supaya ini sekaligus dinas pendidikan Bapak
distrik, dua distrik yang dari tahun 2003 sampai sekarang belum ada kantor distrik. Walaupun di Purwabi sudah ada ya, terjauh di atas ya, siapa yang naik ke atas? Ya, ini menjadi pemikiran saya dengan Bapak Wakil Bupati. Saya beliau berpikir, program kami sudah mulai. Saya mau tanya Bapak dulu, dari Mori, dari Jerinusi sampai di Siwosawo. Saya dari Siwosawo yang tadi saya tanya karena kami dulu mulai sebut Siwosawo masih kecamatan, masih Bapak Yomi masih baru ya. Ya, entahlah tadi Pelabuhan Tenang, kami dulu lebih suka menyebut Pelabuhan Emas. Siwosawo masih kecamatan dulu ya. Masih kecamatan, apalagi saya masih di bawah sana. Yang Bapak Marani bangun, tahu? Nah itu kita sebut Siwosawo adalah Pelabuhan Emas. Mungkinkah emas itu yang mulai muncul yang kita kembangkan? Itukah yang ini bilang duduk di batu sebelah, dia melihat ke sebelah, dia melihat kota emas. Mau nggak tidak itu sama-sama kerja ke depan? Bapak dah siap ya? Studi tahun depan harus jalan. Kenapa harus jalan? Wasyur bertumbuh semakin padat sementara risiko banjir besar. Jadi saya bilang pakai teori gula semut saja. Buang gula, nanti saya untung data. Teleponnya. Jadi itu terkait dengan. Tapi semula pendidikan dan internet dulu ya. Tapi begitu kita mulai bangun, kita butuh tempat. Kantor distrik pun mudah-mudahan tahun depan bisa kita wakil nanti tambah ya. Tinggal dua ini saja, dua pier ini, distrik Ron dan distrik Purwamesa. Belum ada tempat ya. Walaupun sudah dibangun saja tempatnya kurang lain. Kita harus cari tempat di mana akses dari sini sampai Ampuni harus bisa terakses. Jadi orang butuh pelayanan pemerintah, sekolah dan lain-lain bisa ada. Ini nanti Pak Bera punya tugas ya, merencanakan tempat pendidikan di mana untuk kita jangkau semua dari Ampuni sampai Siwosawo. Kemudian pemerintahan juga. Mudah-mudahan dalam masa pemerintahan saya bersama Pak Wakil Bupati kita bangun SMP dan kita studi. Karena ini harus kita penelitian dulu kawasan mana yang dibuka, mana yang tidak boleh. Waktu kami bicara di Hotel Bujita, beberapa ahli menyampaikan bahwa baru batu bara yang ada 5 kilo dari tepi pantai kita tidak boleh pakai. Karena memang kita pertambangan begitu. 5 kilo dari tepi pantai tidak boleh pakai, di atas itu yang kita pakai. Nah mudah-mudahan kalau cuma kita punya batu bara di sini, kalorinya baru 4. Kalau yang di dataran dataran yang di pegang pesanan isim teh. Ya isim itu kalorinya 7 gitu. Tapi ada teknologi untuk kita tingkatkan. Nah ini belum terbuka. Emas itu mungkin itu yang kayaknya bilang kota emas itu karena potensi di sini belum terbuka. Yang sudah pernah sampai dari sini. Tapi itu tinggal buat hadirin orang yang nanti urus. Saya sampaikan Bapak Wakil kami dua rintis jalan saja. Nanti ada di belakang yang bangun gedung-gedung tingkat dan lain-lain. Termasuk bagaimana membangun SMP supaya tidak perlu ke sebelah. Itu yang ini belum terisi, jadi saya tadi ada catat beberapa dari. Kami kita berupaya melakukan hal kecil, walaupun ya masa pemerintahan ini pendek, kita berupaya melakukan. Saya berharap tahun depan ada tempat di pertimbangan daerah bersama-sama coba kita kembangkan. Itu yang kita sampaikan. Yang lain saya lupa, nanti Bapak Wakil tambahkan. Bisa. Ya, PKK nanti juga bicara. Untuk bantuan tadi itu untuk pembinaan buat ibu PKK kampung, nanti ibu yang bicara. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tuhan memberkati kita sekalian. Bisa dong saya minta keluarga bicara dengan anak laki-laki, anak Meki, supaya bisa ketemu kami, kita selesaikan supaya berperan pun cari tempat baru lagi bagus ini. Ya toh, Bapak Desa tolong. Oh ya, SD di sini bagaimana? Ibu laporkan dulu. SD di sini
Tahun ini kan kita ada bangun stage ini, tambah 3 ruang pada saat. Sudah perkembangan terakhir. Maaf, sampai saat ini saya belum isinya. Oh. Yang kemarin sekolah yang dibangun sementara dibangun di kampung Sobian. Sobian ya? Ya. Oh, Sobian. Oh, ya, sudah. Nanti kita cek sudah. Ya. Kita atas permintaan masyarakat, jadi kita jawab satu-satu. Itu saja dari saya, Pak Wakil. Mungkin ada tambahan. Terima kasih, Tuhan berkati kita sekalian. Kita berikan tepuk tangan dari Bapak Bupati. Ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati atas sambutannya. Selanjutnya Bapak dan Ibu hadirin yang kami banggakan, kita dengarkan bersama sambutan Bapak Wakil Bupati Teluk Bundama kepada Bapak I. Shalom. Shalom. Salam sejahtera kita semua dan selamat siang. Selamat siang. Mana senyumnya? Ada ini. Jadi kemarin di Bogor ada satu ibu MC mana? MC tanya dulu mana senyumnya? Ada ini dijawab ini. Ada ini. Akhirnya Pak Bupati jadikan itu sebagai suatu slogan atau sapaan yang kita harus lakukan setiap pertemuan atau acara. Jadi kalau nanti ditanya mana senyumnya, ada ini, ada ini. Dengan senyum ada ini. Kita ulangi, kita coba ya. Mana senyumnya? Ada ini. Ada ini, bukan ada tapi ada. Ya baik. Bapak Ibu sekalian, Bapak Bupati yang saya hormati, Bapak Polres, Bapak Dandim, Bapak Ibu Kepala OPD, Ibu Ketua Tim Penjaga PPK, kembalian Ketua GW dan Ibu sekalian, Bapak masyarakat kampung Mandaris dan Nusnet, kita akan mulai yang ada. Para kepala kampung, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena ada kunjungan dari Bupati dan rombongan ke kampung ini. Ada beberapa hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama saya mau klarifikasi dulu mengenai nama kampung. Dulu kampung ini masih satu kampung ya. Itu namanya Siwosawo. Tapi setelah kita bentuk kampung-kampung baru pada tahun 2008, nama kampung ini kita suruh menjadi kampung Nusnet dengan membentuk kampung satu lagi yaitu kampung Mandaris. Jadi di sebelah utara Nusnet, selatan Mandaris. Ini kampung Mandaris kan? Bagian Nusnet. Jadi kampung nama yang benar adalah kampung Nusnet. Saya perda ya, perda nomor 12 tambah 8. Kemudian nama distrik Purwamesa ini terlalu besar bagi sebuah distrik. Purwamesa ini kan luas besar, mencakup 3 kabupaten, Bundama, Bintuni, Kaimana. Sehingga ada kemungkinan kita mau rubah nama ini. Itu juga nanti nama kita bawa ibu sekali. Mau pakai nama apa? Saya punya satu pemikiran nama distrik ini kita ganti dengan nama pesisir Kuri atau pesisir Bundama karena di pesisir ini kan. Tapi nanti kembali ke masyarakat berembuk di kepala distrik. Kemudian satu nama kita ganti nama distrik Purwamesa karena dulu ini nama darurat yang kita kasih masuk karena beliau ya dulu gitu mau jadi kepala distrik waktu itu Pak Karbui. Tapi tidak jadi. Distrik pertama Pak Yohanes Krey. Jadi yang suka nama itu. Karena kita cari-cari Pak, mau kasih nama apa? Mau kasih nama distrik Ambumi nanti yang lain tidak setuju. Mau kasih nama distrik Purworejo juga tidak mungkin kan? Jadi nanti Bapak Ibu nama apa? Pesisir Purika
pesisir Gondama kah atau apa yang tepat. Kemudian diajukan kita bikin perda untuk perubahan nama distrik. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana tugas pemerintah tidak saja membangun fisik, membangun jalan, jembatan, rumah gitu, tapi juga harus membangun manusia. Karena kalau kita bangun gedung banyak-banyak, bangun jalan banyak-banyak, manusia yang tidak dibangun bisa memelihara apa yang kita bangun percuma. Kita harus bangun manusia juga. Dan karena itu pada kesempatan ini saya mau tanya dulu, guru ada kepala sekolah? Ada. Ya. Dosen saya kan? Atau penggunanya? Kenapa dari guru ini adalah orang pertama yang membentuk karakter manusia dari mulai anak masih sekolah. Kemudian orang tua, berarti guru dia membangun saya manusia. Orang tua juga bertanggung jawab mendidik anak supaya menjadi manusia yang berguna di kemudian hari. Manusia yang punya akhlak, punya peradaban tinggi, supaya tepat kalau kita dikatakan ada di peradaban. Saya mendapat laporan dari masyarakat bahwa SD di Yusuf ini tidak aktif. Kadang-kadang sekolah sendiri terus tutup lama, datang lagi buka dan sebagainya. Saya mohon Pak sekolah, bukan ada guru banyak kan? Kalau kamu untuk kehalangan keluar, sekolah sudah jalan. Supaya anak-anak kita ini dibina kelak mereka menjadi anak-anak yang pandai dan kaki kita yang betul-betul yang besok itu mati itu banyak orang yang pembangunan. Begitu juga para medis, ada posko kan? Ada petugas? Ada. Bukan tiap hari? Tiap hari. Bukan tiap hari. Dari RCD sampai 1. Kalau yang lain masih dulu. Masih honor? Pak Kali di KPSD ingat itu. Nanti kasih nama ke kepala dinas. Jadi dua institusi ini mempunyai peran yang sangat penting untuk membentuk manusia kemudian hari. 10 tahun ke depan kita harus bentuk manusia yang bagus, menciptakan manusia yang emas di 10 tahun ke depan. Karena 10 tahun ke depan itu akan lain situasi yang sekarang ini. Jadi itu yang pertama. Pasti saya sampaikan begini, ada yang tersinggung, saya minta maaf. Saya mau kita kerja betul sungguh-sungguh untuk kita mendaya. Supaya di kemudian hari jangan orang bilang Gondama masih aman, sehingga ube ya, sehingga ube nasihat itu baru pi. Yang berikut kepala kampung, ada kepala kampung berapa ini? Jadi kepala kampung induk yang mana? Oh itu Yernusi. Komandannya sakit. Nah, ibu kepala kampung. Kampung Pemakaran dari kampung Sobiat ke kampung Sungai. Oh. Pemakaran sih dua saja kan? Tiga. Ya silakan dulu. Saya tanya untuk kepala kampung induk ya. Bapak punya dana desa tahun ini pada tahun apa? Yernusi. Dana desa 2022 dari dana desa transfer pusat saya dapat 700 untuk dana desa. Maka saya bangun brojol pinggiran kali yang kena dampak banjir. Kemudian saya bangun kandang ayam sesuai dengan instruksi
Kementerian Desa. Jadi 2 kandang untuk RT 1 dan RT 2. Kemudian dari alokasi dana daerah saya memberikan 35% untuk pendekatan. Dan sementara kita buka rekening di Bank Papua. Kemudian yang lain untuk bantuan tunai untuk rakyat BLT itu 100% kita kasih untuk 81 KPM SDGs. Demikian Bapak. Tepuk tangan untuk kepala Tio Saud, ada. Kita kemarin Kejaksaan Tinggi sudah turun pasti penyuluhan hukum. Mereka akan mengawasi pelaksanaan pembangunan kampung dan desa. Jadi saya ingatkan supaya bapak-bapak gunakan dana sesuai dengan draft atau RAPBK yang kampus. Jangan keluar dari dan itu akan berbahaya. Ya, ikuti RAP atau RAPBK yang sudah disusun oleh bapak ibu sekalian. Supaya jangan susah di kemudian hari. Karena akan diikuti kalau ada temuan yang oleh inspektorat itu masih bisa ada pembinaan. Tapi kalau sampai laporannya sampai ke kejaksaan, maka bapak ibu akan berhadapan dengan. Oleh karena itu, gunakan desa dengan baik, musyawarahkan dengan masyarakat, bagaimana penggunaannya supaya itu bisa ikut diawasi oleh masyarakat di kampung itu. Dan ada pembagian kan untuk ekonomi sekian persen, untuk fisik sekian persen. Tadi Pak Yunus saya senang kalau bikin air auto. Yang berikut tadi kepala Bapeda dan kepala dinas sumber daya itu bicara mengenai stunting. Bapak juga sih mau bicara juga mengenai stunting dan kondisi kebetulan saya seperti ini. Jadi bapak ibu begini, kemiskinan dulu ya. Kemiskinan itu adalah ambil suatu keadaan yang membuat seorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, seperti beli makanan tidak mampu, berobat juga tidak punya obat, tidak punya uang untuk berobat, mau kasih sekolah anak juga tidak punya uang untuk kasih sekolah anak, mau beli pakaian juga susah, dan lain-lain. Orang itu yang disebut dengan orang miskin. Dan kita di Wondama ini termasuk dalam kategori kabupaten miskin, karena kita masyarakat yang belum mampu untuk membeli kebutuhan pokok. Saya itu malu. Itu kalau ada perdebatan di usaha saya malu. Oh, kamu tidak miskin. Kamu yang kaya yang dapat banyak. Di hutan banyak. Kamu tidak apa-apa. Cuma mereka bilang, apakah tiap hari keluarga digunakan untuk keluarga tidak? Satu bulan mereka punya penghasilan apa mati? Baterai. Ya, satu bulan masyarakat penghasilan berapa? Itu saya tidak bisa jawab karena saya tidak tahu masyarakat penghasilan. Diharapkan satu bulan itu satu keluarga itu punya penghasilan minimal, ini minimal Rp812.000. Saya mau tanya, penghasilan sebesar itu dalam setiap bulan? Kita tidak miskin, cuma miskin apa yang ada. Kalau setiap kali berusaha, kita tidak miskin. Jawaban saya. Itu jawaban. Jadi kita bukan miskin kan tidak punya uang, tapi miskin kita bukan miskin kan tidak makan dan tidak pakai,
Tapi karena kita tidak pengen uang, itu saja. Tapi kalau kita mau hitung, saya udah betul ambil dari jemput. Hari ini kita kelari satu kemarin, terus ikan satu perahu lebih dari 20. Perhitungan itu kasih $1. Namun demikian, jangan kita puas. Kita harus tetap berusaha supaya ada uang untuk nanti anak-anak sekolah, nanti yang sakit, terus mau pergi rumah sakit, mau rujuk manfaat, tidak seuang, akhirnya lari minta rujukan di rumah sakit, minta disul di bawah supaya cepat uang kedua. Tidak boleh lagi ke depan bantuan-bantuan seperti ini akan dihentikan ketika usaha sudah mandiri. Jadi Bapak Ibu sekalian, tugas kita bekerja, kerja. Jangan kita buang-buang waktu di rumah. Ada satu kondisi yang kebiasaan kita, saya juga sama orang tua dulu sama Marlon. Kamu jangan tinggal cerita saya di rumah. Pagi-pagi bangun, sore masuk sekolah setelah itu sebaliknya, gua WC itu tidak pergi kebun ke laut cari ikan supaya jual dan bisa jadi uang, pakai belanja. Di dulu saya di laut ikan karang banyak, malam baru mau pasti ikan si kuda. Gurita pakai sebenarnya ini. Begitu juga dengan hutan yang tadi buat bilang yang kaya. Kalau besok sejauh dari Ambu bisa begini tembus, nanti dari Cenderawasih sampai Ambu lagi tembus, bapak-bapak sudah bisa, ya bisa ada bisa lihat mobil. Sini putar yang Ambu Cenderawasih dan masuk di pasar di Kriati. Tahun depan sudah bangun jalan mata Cenderawasih yang Ambu. Dan nanti terus ke sini. Jadi kita harus siapkan. Ada tanaman yang harus ditanam di kebun. Saya kemarin kasih petunjuk kepada pertanyaan di Indonesia. Kamu siap membeli tanaman jangka panjang supaya kita bagi-bagi untuk masyarakat tanam. Jadi kita ingin hari ini 5 tahun ke depan harus ada tanaman yang bisa dijual, buah-buahnya yang bisa dijual untuk menjadi pendapatan bagi masyarakat. Nah, itu tentang kemiskinan. Jadi tadi pada saya bilang kalau malas pasti miskin, tapi kalau rajin tidak akan miskin. Masa dapat kaya kalau kita miskin? Kita berpotensi banyak kalau kita miskin, tidak bisa. Kita harus menjadi orang yang hidup sejahtera dan hidup kaya. Kemudian yang kedua tentang stunting. Mungkin Bapak Ibu sudah dengar ada petugas yang datang kasih penyuluhan timbang berat badan anak. Stunting itu suatu keadaan, suatu kondisi di mana satu anak balita itu dia punya pertumbuhan badan tidak sesuai dengan umurnya. Jadi kalau dia sudah umur 5 tahun, tapi kelihatannya masih 2 tahun, dia kecil, pendek. Karena apa? Karena kurang gizi. Gizi untuk anak itu dimulai pada saat ibu itu mulai hamil dan juga pada saat bapak produksi. Ya. Jadi kalau mau anak itu lahir dari cerdas, bapak-bapak cari ikan, kasih mau untuk makan banyak. Makan banyak karena Tuhan orang masih produksi nanti. Maipi nggak mau. Iya, inilah bisa cara lucu tapi penting. Kalau banyak ya, kasih makan lauk ikan yang bergizi, ikan goropa, ikan merah, ikan ubara, ya. Apalagi Pak kalau kita hamil, mama itu hamil, penting sekali perhatikan dia. Kasih makan ikan yang tapi waktu mama sebelum hamil itu juga perlu. Kalau baut ya kasih makan, mama jangan kasih. Jangan kasih.
Bapak marah. Kalau marah lapor. Ya, jadi ini penting untuk kita ciptakan generasi yang masih pertama di tahun 2025. Sebelum dekat 2030. Ya, anak-anak yang lahir di kemudian harus anak-anak cerdas. Karena makan ikan ini sedikit dari buat yang lama. Itu tinggal di pantai baru. Cuma nanti jelas itu sangat besar. Apalagi yang mau yang baju merah ini. Coba senyumnya dulu mana? Saya yakin Mama itu hebat. Besok Bapak tuh sasaran ini. Ya itu mengenai kemiskinan dan stunting. Kemudian ada satu lagi untuk laki-laki pemuda. Yaitu saya mengingatkan untuk minuman keras, alkohol. Di Indonesia kan dekat bisa menyebabkan kewajib dan atau kita lihat yang untuk ke bunga ada Indonesia ya begitu. Alkohol ini minuman keras, boboka, angguka, ceteka itu akan merugikan kesehatan kita pertama. Kedua, pengaruhnya negatif. Ketika kita tidak minum, kita baik-baik sekali, sopan tampilnya. Tapi ketika minum, kita mabuk. Ada yang kalau kita lanjut dan yang tidak baik lagi, kalau sampai merusak sesuatu di kampung, melakukan pemerkosaan, berzina, pencurian, itu pengaruh miras. Dan karena itu saya mau supaya pemuda-pemuda terutama kamu sok minum sudah. Karena orang yang mabuk minum itu bisa membangun kampung. Uangnya habis untuk diminum. Bisa kan? Besok kita ke Sunatan. Ibu Pak Guru Jemaat dengan pendeta. Doakan di gereja untuk stop minum. Ada itu yang susah. Ada naik hotel tapi turun ke bawah. Memang menjadi contoh yang lain. Yo, mabuk itu payahnya mana? Memang payahnya sih. Ya mungkin itu saja. Saya tidak bicara banyak, singkat tapi kena. Dan mudah-mudahan bisa perbaikan. Kita membangun orang itu tidak gampang. Harus kita bantu sendiri, melirik apa stop. Orang Israel itu orang pilihan. Mereka kepala batu luar biasa pemutaran dari tanah perbudakan ke tanah perjanjian. Jadi jangan bapak-bapak marah, mama marah. Ini juga saya yang Papua. Kamu bukan tugas membangun gedung saja, tapi tugas kamu bapak ibu manusia manusia supaya jadi manusia. Karena kita berada. Demikian, terima kasih. Shalom. Tuhan memberkati kita. Kesehatan
suster ya, bidan ya, perawat ya. Kesehatan menganjurkan untuk anak-anak itu supaya mereka bergizi itu di 1000 hari pertama kehidupannya. Jadi saat mama mulai hamil itu 3 bulan kalau tidak salah ya, ke depan itu harus makan yang bergizi supaya orang sehat, pintar. Ini yang Bapak akan perhatikan. Jadi hari pertama kehidupan istilah kesehatan begitu ya. Jadi hari pertama kehidupan itu harus jaga supaya anak-anak mesti sehat, lahir dari anak yang pintar. Jadi itu hanya dengan bagaimana jaga bahwa orang bisa makan baik. Walaupun Bapak Wakil Bupati menyampaikan dengan sedikit humor, tertawa sedikit atau tidak ada maksud negatif, itu maksud yang baik untuk semua. Yang kedua untuk Bapak Desa Durang, terima kasih untuk pengelolaan dana desa. Bapak Kadin sudah ini kan sudah download aplikasi itu kan, jaga itu. Bapak Desa Durang selain dari Bapak Pemberdayaan dan Inspektorat cek KPK itu sudah bikin aplikasi namanya Jaga. Kita pada tidak? Itu biar lo tinggal di Jakarta, mereka bisa tahu hari ini di Renusi ada kasih keluar uang berapa, ya. Hari ini saya coba cari ada kasih. Jadi biar saya tidak cek ke Bapak Pemberdayaan, tapi cukup masuk aplikasi ini saya tahu tanggal sekian dana desa untuk mampu mana keluar. Jadi cukup masuk di ini, saya tersebut dapat. Di situ masuk di aplikasi Jaga itu di HP, nanti keluar provinsi, nanti keluar kabupaten, keluar distrik, nama kampung. Coba macam di sini kalau klik nama Renusi, maka tahun ini kapan dana keluar di transfer masuk rekening kas desa dan kapan penggunaannya untuk apa tercatat semua. Jadi selain ketemu kabupaten ini cek, tapi dari KPK juga cek dana desa. Jadi apa mengatur kan baik-baik. Saya punya pengalaman hidup kerja saja, kerja lulus, kerja yang baik. Itu saja yang saya tambahkan menindaklanjuti tentang stunting. Jadi 1000 hari pertama itu harus ayah tambahan. Tadi Bapak Wakil bilang orang Israel. Saya ada buku 1 tentang kenapa orang Yahudi pintar. Itu selain makan tadi, cuma ya kalau yang saya baca di situ, mama-mama di sana tidak boleh makan negatif. Karena mereka ada penelitian ya, ada apalah di surapa dan ibu di Israel dilarang makan kepala ikan, daging saja. Yang kedua, kalau do mau anak ini pintar nyanyi, maka dalam kandungan itu mama dia menyanyi terus. Iya, setiap saat dia nyanyi. Otomatis bertumbuh secara psikologi hubungan batin antara ibu dan anak itu akan ada. Kalau do mau dia pintar matematika, mama dia buka buku matematika tiap hari. Ya itu saya baca bukunya. Kalau do mau dia jadi pilot, mama dia baca-baca tentang pilot. Iya, dan itu terbukti ya. Jadi ya bukunya masih ada, tapi cuma 1. Saya dikasih oleh Bapak yang di kelas ini sudah almarhum, bukan pegawai negeri. Bapak Mori dikasih buku itu saya bilang karena kami rapat di gereja Kudiari waktu itu sekolah minggu, saya masih mengajar di sekolah minggu, terus jadi ketua, tapi sekarang kembali jadi guru sekolah minggu lagi. Kemudian ada waktu saya menyeberang kemarin dengan kakak pengasuh sini ketemu pengasuh di gereja sini. Waktu itu karena kita bicara tentang anak-anak supaya pintar, Bapak mau ngasih buku itu. Saya baca
adalah harus ini ya rahasia kepintaran orang Yahudi judul bukunya ini. Jadi kalau saya baca saya kasih tahu saja. Ini pada orang kalau bisa itu ya terangkan ya. Kalau mungkin terangkan tapi dibaca saja. Itu saja tanpa menegaskan apa yang Bapak depan saya. Terima kasih. Terhormat Bapak Bupati yang kami hormati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Wakapolres, para pimpinan OPD, Kepala Bank Papua, Kadistrik, Kepala Kampung, serta Ibu Ketua PKK, POB, Bapak Asisten 1, serta masyarakat sekalian. Pada kesempatan siang hari ini saya memperkenalkan diri ya. Saya Letnan Kolonel Iqbal Nusairi. Saya Dandim 1811 Peradaban Perundang. Sejak tanggal 25 Oktober 2022 kemarin diresmikan. Dan perlu diketahui oleh seluruh komponen masyarakat, terutama yang di Purwio Mesa ini, bahwa Kodim 1811 Peradaban ini memiliki dua koramil organik, ya, koramil wasior dan koramil visesi, dan kami menerima perkuatan terdiri dari 6 pos. 6 pos itu 5 pos koramil persiapan, yaitu di Naikire, Raijai, Purwio Mesa, Teluk Dwei dan Merpon, dan 1 pos Satgas Yonif 136 Tua Sakti di Manggurai. Dan kita mengimbau kepada masyarakat. Saya mendapat laporan dari Danpos ya, Letnan Asep, bahwa untuk situasi keamanan di Purwio Mesa ini tidak ada hal menonjol. Miras pun ya 12 saja. Ya mudah-mudahan ya bisa ini disampaikan bahwa itu tidak baik ya. Tidak ada namanya orang peminum itu berhasil. Itu pasti pemalas ya, seorang peminum. Seperti itu. Jadi kami memohon kepada semua komponen mendukung ya. Dengan berdirinya Kodim 1811 Peradaban ini membantu karena sesuai dengan tugas pokoknya ya dalam operasi militer selain perang, antara lain membantu Pemda ya, membantu Pemda. Kami siap ya membantu program-program dari Pemda karena ini merupakan visi dan misi dari Bapak Bupati dan Wakil Bupati untuk segera pembentukan Kodim, dan itu sudah dilaksanakan. Demikian, terima kasih. Selamat siang. Jam ini sudah jam kantor ya. Sudah jam 1 lewat. Mana senyumnya? Terima kasih. Yang terhormat, singkat saja yang terhormat Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Dandim, yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan SKPD, Bapak pimpinan Bank Papua, Pak Dandim dan jajarannya, dan terus Ibu Ketua Penggerak PKK, Ibu Ketua BOW, Bapak Asisten, Bapak-bapak Kepala Kampung. Tadi saya belum dengar laporan tadi. Terus tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh pendidik, SD, SMP tidak ada. Polres ya. Ya, dari medis kesehatan, terima kasih. Pak Distrik, sebelum saya lanjutkan. Ini tadi pada intinya kami TNI Polri mendukung seluruh kegiatan pembangunan kebijakan apa saja yang dilakukan oleh Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati dan seluruh SKPD dan seluruh kebijakan tentang pembangunan fisik maupun bantuan-bantuan yang lain. Itu juga kami mendukung. Kami seperti tadi harus saya dengar itu tentang Ipolesos Buthankam, ideologi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan, karena itu bagian daripada laporan kami. Jadi kami ikut mendampingi Bapak Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh staf SKPD selain hal-hal yang bantuan dan proses pembangunan yang dilakukan di wilayah Kabupaten Pulau Purnama secara umum dan secara khusus
distrik, kami juga melaporkan tentang di Polres Pusamkam. Jumlah penduduk per distrik di sini berapa ya di distrik Purwomesa? Ya, 1000 berapa Pak? Harus pasti kalau jumlah penduduk Pak. Terus luas wilayah juga harus pasti. Suku-suku yang ada di sini terdiri dari beberapa suku, itu harus pasti karena kami punya laporan itu pasti. Untuk distrik, kalau distrik yang saya tanyakan secara umum saya untuk distrik Purwomesa. Oke, nanti dicek lagi ya, karena kami juga perlu data itu. Terima kasih dari Bapak yang tadi yang membawa doa ya. Saya merasa bangga sekali karena tadi ada beberapa kata itu kaum dari barat sudah datang bertemu dengan kaum dari timur. Luar biasa Pak. Tepuk tangan Bapak dulu. Ya, jadi Bapak Bupati dan Bapak Bupati, Bapak Ibu SKPD mohon izin saya akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan ada kebijakan Bapak Kapolda kami tentang yang pertama, kami mungkin ada kolaborasi. Saya minta maaf dulu, saya mewakili Bapak Kapolres karena Bapak Kapolres sedang melakukan kegiatan di Polda, nanti besok hari Kamis atau hari Jumat baru kembali. Jadi kegiatan ini berjalan, Bapak Kapolres ada di Polda di Manokwari. Biasanya itu Bapak Kapolres yang ikut. Jadi Bapak mungkin jangan lihat saya. Saya sudah dihitung-hitung masuk 11 bulan bertugas di sini, angkat jelas kompol. Ini komisaris polisi. Nama saya WM Iwo. Saya dari Sorong Manokwari. Ya, singkatnya seperti begitu. Jadi ada beberapa kebijakan dari Bapak Kapolda. Saya mohon waktu sebentar Bapak Bupati, Bapak Wakil. Yang pertama itu kami ada kebijakannya itu tentang anak-anak generasi yang bermasalah sosial. Ya, kemarin ada kolaborasi kerjasama dengan beberapa dinas terkait dan ada yang sudah itu yang terlibat kasus seperti Aibon, contoh Aibon. Kami juga cukup kesulitan karena orang tua banyak yang tidak mau mendukung kami. Dia tidak mau, mungkin malu karena anaknya terlibat dalam hal itu. Jadi anak yang putus sekolah, SD, SMP, SMA, berapa banyak kami datangkan. Terus ini mau dikemanakan yang putus sekolah? Ya, terima kasih. Hormat Bapak Bupati, Wakil, Dandim, Polres, Bapak Asisten, Ibu Ketua PKK dan jajaran serta Bapak-Bapak OPD, aparat kampung, Bapak kampung dan masyarakat semua. Saya dari Papua. Saya sendiri dengan ada tim 1 orang, Pak Joshua. Setelah tiba dan tadi kita turun langsung survei singkat di Kampung Busner. Kita adalah mitra dari pemerintah Telukondam ya. Dalam hari ini Bupati dan Wakil Bupati mitra kerja dari beberapa UPD, khususnya ada UPD terkait yang langsung maupun tidak langsung. Ada Bapak Pemkab, Bapak Teleptam, maupun Bapak dari Perindakop. Lebih spesifik di Perindakop ada bantuan yang masuk dalam rekening. Itu bukan hanya asal masuk. Jadi bantuan itu dikhususkan untuk UMK. UMK berarti ada usaha. Jadi Bapak Ibu pada saat uang masuk nanti ada transaksi masuk, ada usaha yang ada usaha berarti jual, ada uang masuk berarti store. Pada saat dimasukkan berkas kredit ke bank akan lihat itu ada putaran transaksi ke tidak. Pada saat ada putaran, entah itu usaha ikan, entah hasil kebun, terus dengan yang sembako atau tidak BBM di kampung sini, berarti secara tidak langsung di situ ada putaran usaha, berarti kredit bisa diberikan. Ada beberapa yang sudah kita biayai dari Wasior, izin Bapak. Setelah itu apabila ada yang punya usaha bisa langsung masukkan berkasnya. Satu lagi apresiasi untuk
mitra kerja dalam hal ini Pemda, Bapak Bupati dan Wakil. Tadi setelah hasil tinjau kita bisa membuka agen Papua Link. Senin besok sudah didaftarkan untuk bertransaksi, khususnya nanti di sini, nanti di kios Dua Putri, jadi Bapak Faisal. Jadi apabila ada dana-dana yang diterima terkait nanti dengan yang stunting itu bisa dimonitor, karena belum ada uang ada tapi simpan di bawah bantal, akhirnya kita tidak tahu uang itu ada ke tidak. Tetapi pada saat uang masukkan dalam rekening bisa terdetek bahwa keluarga A mempunyai penghasilan A sekian, B sekian. Setelah ada agen tersebut Papua Link, di sini bisa Bapak Ibu transaksi, tarik, transfer, di pulsa dan lain sebagainya. Senin besok sudah bisa dibuka di Mesir oleh Bapak Faisal. Itu saja yang terima kasih. Salam. Berapa tahun? 10 tahun. Saya sudah lebih dari 30 tahun mengajar sekolah minggu. Ya, mau bilang berhenti juga karena kemarin jadi penatua, tetap mengajar, kemudian berhenti dari penatua kembali jadi sekolah minggu. Tapi Tuhan Yesus tangkap lagi kembali jadi penatua dan sekaligus guru sekolah minggu. Jalan sama. Oh, sama ya. Kamu foto kami dua, karena ini penatua dan guru sekolah minggu. Ibu juga penatua. Sebelum sarapan ini saya pernah foto dulu. Kurang senyum. Ayo, mana senyumnya? Baik, ini sedikit dari pemerintah untuk insentif sekolah minggu, guru sekolah minggu. Walaupun yang kecil tapi nanti Tuhan berkati. Apa tahan? Tahan ini juga tahan Pak. Oh iya. Oke Bapak. Terima kasih.